Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga semuanya senantiasa dimuliakan, disehatkan, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam hari ini kita awali jumpa kita seperti biasa dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan di detik ini. Semoga Allah lembutkan hati mereka dan hunjamkan hidayah pada ikhtiar mereka untuk bersyahadat melalui lisannya dan dihunjamkan pada hatinya sebelum wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga kita yang telah beriman, semoga diberikan petunjuk oleh Allah untuk istiqamah, menjaga keimanan kita dan beribadah, mencari bekal terbaik sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidup kita baik dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Baik, kita akan langsung saja pada lanjutan kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution, masih dalam pembahasan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah. Sekarang akan memasuki di ayat yang ke-16. Setelah di dua pertemuan yang lalu kita tuntaskan pembahasan sampai ayat ke-15. Sekarang kita akan mencoba menjadikan kajian kita kepada dua bagian utama. Jadi kita coba sepekan untuk kembali kepada pembahasan kitab, dalam hal ini terkait tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian di pekan selanjutnya kita akan coba manfaatkan untuk berdiskusi, bertanya jawab, atau membahas persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa diskusikan, mengambil referensi dari para ulama kita yang terhubung pada dua sumber utama pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan ayat ke-16, penting kami ingatkan ya saudara-saudariku bahwa di pertemuan yang lalu telah kita utarakan dan sering kita ingat-ingatkan bahwa pembuka surah Al-Baqarah menerangkan tentang klasifikasi manusia yang secara umum terbagi kepada tiga golongan utama. Dan saya tidak bosan mengingatkan agar dari tiga golongan ini kita bisa menilai, melihat ke dalam diri kita sekiranya termasuk di golongan yang mana untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi di antara golongan yang terbaik yang diklasifikasikan oleh Al-Quran dari sekian golongan yang ditampilkan. Yang pertama tentunya adalah golongan istimewa, golongan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan golongan orang-orang takwa, al-muttaqin. Dengan demikian Allah tampilkan di Quran surah Al-Baqarah di pembuka ayat 1 sampai dengan 5 bagaimana golongan muttaqin, orang-orang takwa ini dimuliakan. Setelah itu bagaimana cara menjadi bagian dari golongan takwa ini. Kemudian yang ketiga, jaminan yang Allah berikan bagi orang-orang takwa ini baik saat hidup di dunia ataupun saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di alam barzakhnya ataupun nanti di mahsyar hingga mendapatkan rahmat Allah dan dapat memasuki pintu rahmat Allah melalui surganya dengan level-level sesuai dengan amalan-amalan takwa saat mereka hidup di muka bumi. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang-orang takwa yang mendapatkan hudan dari Allah ini? Yang dengan mendapatkan hudan itu segala kemuliaan, kenikmatan dan kebahagiaan hidup bisa diraih, baik dalam konteks kehidupan dunia apalagi dalam keadaan saat ia kembali kepada Allah di akhirat nanti. Maka orang takwa ini oleh Allah disifati dengan amalan-amalan utama. Yang pertama di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ciri pertamanya mereka senantiasa mengupgrade, menguatkan dan meningkatkan kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar menyatakan saya pun beriman, saya pun muslim, ya saya juga orang beriman, tapi bagaimana Anda membuktikan iman Anda sekaligus terus berusaha menguatkan level keimanan kita di hadapan Allah. Karena iman itu termasuk bagian dari keyakinan, bahkan yakin tanpa ragu. Sedangkan yakin itu berupa amalan hati. Setiap amalan hati mesti dibuktikan lewat perilaku, ya, dari perkataan sampai dengan perilaku. Saya sering contohkan,
Cinta itu berupa perasaan. Perasaan itu amalan hati. Maka saat Anda ingin membuktikan cinta, ingin menyatakan cinta, maka dia butuh pembuktian. Pembuktian di lisan melalui ijab kabul, perhatian melalui perilaku. Ada kasih sayang, ada perhatian dengan fisikal disebut dengan mawaddah, materi, perhatian dengan segenap jiwa disebut dengan rahmah, sehingga dari situ antara mawaddah dengan rahmah melahirkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga disebut dengan sakinah. Nah, ini level sesuatu yang konteksnya lebih kecil. Apalagi yang lebih besar dalam persoalan iman, yakin kita kepada Allah, hubungan kita dengan Khalik, langsung dengan Sang Pencipta kita. Hubungan sesama manusia saja diatur sedemikian rupa, bahkan dikonsepsikan oleh Al-Quran dengan redaksi yang sangat luar biasa dalam, dengan diksi yang sangat luar biasa menghunjam. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Jadi kalau dalam akad nikah saja perjanjiannya begitu kuat, maka bagaimana perjanjian kita, komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimatnya menggunakan iman, yakin tanpa ragu. Karena iman sekali lagi bagian dari amalan hati, maka dia butuh pembuktian. Dan pembuktian pertama, jika Anda levelnya ingin naik kepada golongan takwa. Jadi golongan beriman itu ketika dia beriman, dia masuk muslim, ya. Aslama yuslimu, orangnya muslim. Ketika dia masuk Islam, masuk dalam golongan Islam, maka dibuktikan dengan kalimat iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu masuk ke dalam jiwanya. Ketika masuk ke dalam jiwa, dia berusaha buktikan. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Maka pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan jalan ibadah. Dengan jalan ibadah. Konsepsi ini dipersingkat di Quran surah ke-20 Thaha. Ayat ke-14, ketika Allah mengatakan innani anallah, sungguh hanya akulah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang layak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, la ilaha illa ana, nggak ada yang layak dipertuhankan kata Allah kecuali saya. Nah, ketika kita meyakini Allah yang Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, maka konsekuensi dari keyakinan itu menuntut kita untuk membuktikan. Pembuktiannya ibadah. Maka ayatnya teruskan, fa'budni, sembah saya, kata Allah. Ya, dengan begitu tegas Allah mengatakan fa'budni, sembah saya. Ini fitrah ketuhanan. Jadi hanya Tuhan yang hak, yang sesungguhnya, yang mampu dengan tegas menyatakan ya sembah saya. Anda silahkan cek di kitab, di kepercayaan manapun, temukan kalimat ini, saya Tuhan, sembah saya. Ya, tidak ada yang paling tegas, lugas yang menyatakan demikian kecuali Al-Quran. Karena di dalamnya ada firman Allah dan mengandung fitrah ketuhanan. Ya, mengandung hal-hal yang terkait dengan ketuhanan, ya, Rabbaniyah. Jadi karena ini bersumber dari Tuhan yang hak, maka kalimatnya pun jelas, saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembah saya. Manusia, makhluk tidak mampu mengatakan itu, sekalipun misalnya berkamuflase atau mengarang atau membuat satu apapun, tapi fitrah kemanusiaannya tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan, atau bahkan mengatakan sembah saya dan yang setipe dengan itu. Nah, sekarang kalau kita ingin menyembah Allah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah, sekaligus meningkatkannya sehingga dari level muslim naik menjadi mukmin, ya dia? Muslim mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Membuktikan itu, ya, membuktikan keyakinan kita tanpa ragu kepada Allah disebut dengan mukmin. Ya, jadi ketika saya ingin membuktikan keyakinan saya kepada Allah, saya mukmin. Karena itu, redaksi-redaksi orang beriman, baik dalam bentuk kata kerja, amanu, yu'minun, ataupun dalam bentuk kata benda, misalnya isim fa'il, ya, mu'minun, itu selalu diiringi dengan pembuktian berupa ibadah, amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. Ya, siyam pembuktian dari konsekuensi imannya. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat khasyi'un, salat yang khusyuk, pembuktian dari konsekuensi imannya. Jadi ketika kita membuktikan diri dengan keimanan kita kepada Allah, dengan menyembah Allah, kita salat, kita puasa, kita infak, maka masuklah kita dalam golongan al-mu'minun. Baik, karena itu ada surah ke-23 al-mu'minun. Ya, ketika dibuka dengan qad aflahal mu'minun, sungguh dijamin ya akan bahagia, akan sejahtera, akan sukses orang-orang yang beriman dengan sejati itu, dengan benar itu. Siapa orang yang imannya sejati yang benar itu? Dialah yang membuktikan imannya dengan amal soleh. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang mencoba menunaikan salat dengan khusyuk, menunaikan zakat, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, dan seterusnya. Sampai mereka diberikan kesempatan untuk memasuki surga Allah dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pewaris surga Firdaus. Nah, level lebih tinggi daripada itu disebut dengan muttaqun.
Jadi ada muslimun, mukminun, siapa lagi? Muttaqun. Nah, level muttaqun ini orang-orang takwa yang meraih bukan hanya tingkat keimanan, keislaman sebelumnya, tapi juga meraih anugerah takwa. Dan itu tidak mudah. Meraih anugerah takwa. Jika sudah masuk ke level takwa ini, orang ini bukan sekedar membuktikan keimanannya dengan ibadah, tapi akan mendapatkan feedback langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah kehidupan yang paripurna. Dimudahkan dari segala kesulitan hidup, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan level takwanya kepada Allah, naik jadi golongan bertakwa, maka janji Allah mengatakan Allah akan berikan solusi, pendampingan, jalan keluar setiap kesulitan hidup yang ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan semakin tinggi takwanya, semakin meningkat takwanya, akan dikirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku berikan jaminan kebahagiaan dalam hidupmu, dalam segala level titian aktivitas yang kita lalui, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin tinggi takwamu, aku tambahkan, aku ajarkan kepada kalian tambahan-tambahan pengetahuan. Itu jaminannya luar biasa, ya. Jaminan kemudahan hidup, jaminan rizki, jaminan tingkat intelektualitas yang bertambah, jaminan kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian, takwa. Nah, untuk menjadi golongan takwa ini, maka ada titian-titian amalan yang dibimbing langsung oleh Al-Quran. Apa diantaranya? Wa yuqimunas shalah. Maka dia mencoba menegakkan salat dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Yuqim, aqama, yuqimu, ditunaikan dengan sempurna sesuai dengan rukunnya, syaratnya, bimbingannya. Kemudian kalimat as-shalah juga mengandung makna peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, seperti pernah kami terangkan di awal-awal jumpa kita dalam pembahasan ayat ketiga ini. Anda silahkan cek kembali di pembahasan yang lalu, ya. Dari segi kuantitas, maka orang yang ingin meningkatkan takwanya tidak cukup atau tidak mencukupkan diri, tidak hanya mencukupkan pada yang fardunya saja, dia tambah dengan sunnahnya, ya, nawafilnya, rawatibnya, tahajudnya, duhanya, dan sebagainya. Pelan-pelan dia tambahkan setiap hari. Ada meningkat, kemudian konsisten di dalamnya. Kemudian kualitas pun dia tingkatkan dengan memahami, mengerti setiap bacaan dan, ya, gerakan-gerakan yang ia kerjakan dalam sholatnya. Sebagai contoh, ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia paham apa yang dia ungkapkan dengan lisannya, dia mengerti dengan pikirannya, kemudian dia pahami dengan hatinya, dan bisa mempraktekkan hikmahnya dalam kehidupan dari awal sholat sampai akhir sholatnya. Kemudian dia mencoba berlatih dengan amalan harta, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan berinteraksi dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, rajin baca Qurannya, punya target tiap hari, sehari misalnya minimal saya pengen 1 halaman, ada yang 1 lembar, ada yang 1 juz, Masya Allah. Ada yang mulai kemudian memahami maknanya, ada yang mulai menghafal Qurannya, jadi pedoman hidup yang dibawa dalam kehidupan, kan? Kemudian orientasi hidupnya mulai memetakan kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orientasinya sudah ke akhirat sekarang. Dia mengerti satu saat dia akan dihisab. Kemudian dia tata pekerjaannya yang Allah ridhai. Karena mengerti kalau bekerja seperti ini, kalau baik, ini akan dapat konsekuensi yang baik. Kalau melanggar, Allah tidak suka. Bagaimana kalau dihisab kelak? Itulah orang akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau sudah sampai ke level ini, maka Allah akan anugerahkan segala puncak kenikmatan kehidupan, bahkan saat di dunia sebelum ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bonusnya. Ya ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang-orang ini akan senantiasa disertai oleh petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu memastikan kehidupannya lebih sukses dan bahagia sesuai dengan aktivitas yang ia jalani dalam kehidupan dunia. Itu level pertama. Jadi sering saya mengoreksi diri dan mengajak teman-teman untuk sama-sama melakukan itu. Coba kita cek, apakah kemudahan dalam kehidupan sudah diraih, ya? Kemudahan misalnya dalam beraktivitas di pekerjaan, bekerja, di rumah tangga, kemudahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Coba dicek. Kalau masih sulit, tuh kan, masih capek, gelisah, kadang-kadang konfliknya tinggi, padahal mungkin gelarnya tinggi, harta melimpah. Coba dicek, mungkin takwanya yang kurang. Sering saya katakan mungkin takwanya yang kurang. Coba dicek sholatnya, bangun malamnya, interaksi dengan Al-Qurannya, okay? Demikian yang lainnya, yang sedang belajar, adik-adik misalnya, baik di sekolahan, di mahasiswa dan sebagainya, ada kesulitan yang belum terpecahkan. Coba cek, mungkin pendekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Ya, bukankah Allah kita akui sebagai Al-Alim, yang Maha mengetahui? Kenapa kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi pengetahuan-pengetahuan yang memungkinkan kita memecahkan berbagai persoalan yang tengah kita hadapi.
Baik, karena itu cek teman-teman sekalian dan mohon tidak bosan jikalau saya senantiasa mengingatkan di awal jumpa, termasuk golongan pertama kita. Kemudian pada golongan yang kedua, ini yang sering kita doakan, kita dakwahi supaya dia mau kembali dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu antitesis langsung pada golongan yang pertama, golongan orang-orang yang menutup diri, menutup hubungan dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan kafir. Pekerjaannya disebut dengan kafar, jamaahnya disebut dengan kafaro. Konsekuensinya bila ia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi akibat pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan, tempat dia beraktivitas, dia mendengarkan informasi, dia bergaul dengan siapa, dia tinggal di mana, berinteraksi dengan siapa, itu yang membentuk seseorang apakah dia akan dekat dengan Allah atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan berbeda orang yang dekat dengan tukang parfum misalnya dengan orang yang pandai besi misalnya, ya. Kita akan melihat pengaruhnya akan berbeda. Sama persis ketika kita bawa dalam kehidupan kita, mendekat kepada Allah dengan orang-orang menjauhkan kita dari Allah, pengaruhnya akan terasa. Karena kalau nggak percaya silakan. Ya Anda gaul misalnya dengan orang-orang yang baik, orang-orang saleh, tontonan Anda baik. Anda sering lihat ta'lim, kan? Sering lihat misalnya di taruhlah platform media sosial ada status-status yang baik, ta'lim, nasihat-nasihat, kan? Dan Anda bergaul dengan orang-orang yang baik, pengaruhnya akan beda. Anda akan senang dengan Al-Quran, senang dengan tahajud, senang dengan mendekat kepada Allah, semangat menunaikan salat, akan berbeda. Ya, lain halnya ketika Anda memilih aktivitas pekerjaan Anda yang memang menjauhkan dari Allah. Pilih yang dunianya banyak, tuh kan? Mohon maaf, untuk sholat pun sulit, apalagi baca Al-Quran, apalagi mengingat pada hal-hal yang terkait erat dengan akhirat. Dunia lagi, capaiannya, cash flow lagi, dunia lagi, hitung-hitung lagi, sampai kemudian menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mohon maaf, pendengaran tidak peka lagi, ya penglihatan nggak peka lagi pada nilai-nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lihat ta'lim tuh jadi aneh, bingung ya. Ya, yang paling aneh itu katanya muslim tapi lihat tayangan ta'lim tuh jadi anti gitu kan. Saya ngelihat nggak ada getaran di jiwanya, itu persoalan tuh. Ya boleh jadi ada pengaruh di lingkungan sekitar yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita selalu bermohon kepada Allah. Pertama kita mendoakan supaya ada cahaya terhunjam kepada jiwa, sehingga dari sebagian aktivitas kehidupannya, episode yang ia alami dalam hidupnya, ada pendengaran-pendengaran yang terbuka, ya, pandangan-pandangan yang nampak terlihat dari petunjuk Allah, sehingga ia mau merenungkan kembali dan tidak putus kita dakwahi, tak ajak kembali untuk mengenal fitrah kehidupannya dengan cara yang benar, dengan cara yang lembut tanpa paksaan. Kita tampilkan rasionalitas dakwah seperti apa, dalilnya bagaimana, dan berikan pilihan untuk memilih. La ikraha fid din. Tapi kalau sudah mengambil konsekuensinya kembali, alhamdulillah kita syukuri dan kita jadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan. Namun bila memilih dalam kekufurannya, kafar dengan itu semua, tentunya dari pilihan itu akan ada konsekuensi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalannya iman, dan hasil dari keimanan itu pemberiannya ada di akhirat. Di kalau dunia yang didapatkan keberkahan. Ingat ya, dunia dari hasil keimanan kita, Allah berikan keberkahan. Berkah nanti itu bisa tambahan-tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan pada harta, hartanya bermanfaat. Ya, mungkin rasanya terlihat sedikit tapi manfaatnya banyak. Keberkahan pada ilmu diarahkan pada yang manfaat. Ya kan? Keberkahan pada kedudukan, membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Keberkahan pada rumah, menggunakan fasilitas rumah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semua muaranya baik. Tambahan keberkahan. Akhirat baru nanti balasan sesungguhnya. Ya, semua jenis kenikmatan diberikan. Itulah konsekuensi dari keimanan. Sebaliknya, kekufuran pun punya konsekuensi. Nanti balasannya saat di akhirat. Jadi kalau Anda ingin mengukur balasan dari keimanan, jangan dilihat dari dunia. Dunia terlalu kecil karena dunia ditinggalkan. Ya. Karena itu nilai faedahnya itu cuma di dunia saja. Ketika hilang sudah nggak ada faedahnya. Nggak bisa dibawa ke akhirat. Karena dimensinya berbeda, hukumnya lain. Jadi kalau Anda ingin mengukur konteks kehidupan akhirat, jangan sama hukum dunia, nggak akan sama. Ya, nggak akan serupa. Jangan Anda katakan misalnya, kenapa nih, saya nggak iman kok, tapi saya kaya. Kalau mau jadi kaya, bukan iman perkaranya. Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, ya kan? Anda serius, ya Anda silahkan mencari, Anda bisa kaya. Kalau mau pintar, Anda belajar. Ya, perbedaannya ketika Anda menginginkan keberkahan dalam kekayaan itu, keberkahan dalam kepintaran itu, maka iman akan memberikan jaminan di situ. Nanti balasan dari semua itu pemberiannya di akhirat, karena konteks keimanan bicara tentang akhirat. Sedangkan dunia itu bimbingan untuk pencarian bekal yang melekatkan keberkahan pada hasil bimbingan yang dimaksudkan. Jelas sampai sini ya? Karena itu, ketika seseorang memilih tetap kufur, mungkin ada orang kufur yang kaya, ada. Orang kafir yang kaya, ada. Orang kafir yang pintar, ada. Dalam konteks apa? Keduniaan. Setelah ia meninggalkan dunianya, maka barulah kemudian didapatkan balasan dari kekafirannya. Karena kafir dalam konteks kehidupan akhirat ketika dia mendapatkan balasannya.
Jelas sampai sini ya? Nah, jadi sebetulnya sudah itu pilihan, dan Al-Quran pun nggak memaksakan, itu pilihan Anda. Tapi Al-Quran saking dahsyatnya, saking rahmannya Allah memberikan bimbingan supaya semua bisa kembali. Ini tawarkan, ini silahkan diberikan. Ini bimbingannya. Tapi semuanya kembali pada setiap hamba untuk memilih dan mendapatkan konsekuensi. Tapi fair, objektif. Dikasih tahu dari awal. Ya. Ini kalau Anda pilih ini, pulang ke akhirat akan begini. Kasih contoh bahkan. Ini Allah tuh, Allah Akbar. Sekarang kalau merenungkan kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana dengan sifat rahmannya, sifat rahimnya, bahkan kisah-kisah di masa lalu bukan hanya ditampilkan dalam bentuk informasi yang informatif, tapi sekaligus menunjukkan bukti yang otentik. Ya, saya beri contoh Anda misalnya, itu kisah Firaun, teman-teman sekalian, kan semua disepakati. Mau dari konteks kepercayaan apapun, itu yakin dan tahu tentang kisah Firaun. Dan yang paling otentik, ya, sumber yang paling paripurna menyampaikan tentang Firaun secara lengkap itu di Al-Quran. Anda bisa temukan, ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, bagaimana sifat negatifnya, sampai kecongkakannya, sampai dia wafat, dan diberitakan bagaimana meninggalnya, seperti apa keadaannya, kemudian secara otentik jasadnya seperti yang Allah firmankan, itu awet sampai sekarang untuk memberikan tanda pada kita. Jadi kurang apa lagi? Ini saking sayangnya Allah menyampaikan pesan kepada kita, memberikan langsung burhan, bukti yang nyata. Ya, ini informasinya, ini konsekuensinya. Kalau bahasa kita nih, saya tunjukin sekalian sama buktinya nih. Kalau dengan ditampakkan seperti itu, Anda belum beriman juga. Ya, dengan cara apa lagi diyakinkan? Ya, jelas ya. Informasi disampaikan. Kata Allah, kalau meninggal, semua ditinggalkan. Sekarang saya tanya pada Anda, apa peninggalan Firaun yang masih didapatkan Firaun sampai sekarang? Yang masih didapatkan Firaun. Dirasakan manfaatnya oleh Firaun. Ya, saya tidak katakan peninggalan yang masih ada. Ya, karena yang masih ada itu sekaligus pembuktian kepada kita akan apa dari hasil yang telah kita kerjakan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, Firaun menugaskan Haman, intelektualnya, ya kan? Dan beberapa pasukan-pasukan dan sebagainya. Dia membangun dengan segala megahnya istananya, piramidnya, dalam bentuk segala hal yang sangat luar biasa, arsitekturnya, desainnya dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, dari semua kekuatan militer yang telah ia bangun, kehebatan arsitektur yang telah ia hasilkan, apa yang ia nikmati setelah ia wafat? Tidak ada. Yang ada hanya muminya, dipamerkan, difoto setiap orang, ya kan? Dikunjungi, dilihat. Ternyata apa yang telah ia bangun tidak memberikan manfaat sedikit pun. Yang terjadi, ia hanya menjadi mumi. Ya, bahkan jadi bagian dari olok-olokan, bahan candaan, yang difilmkan dan sebagainya. Tapi bagi orang beriman, seharusnya itu menjadi tanda. Tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata akhir kehidupan kita kalau ingkar jadi begini. Dan informasinya sangat faktual di Al-Quran ditemukan. Al-Quran sampaikan begini, nyata, ini buktinya masih ada sampai sekarang. Ditunjukkan pada kita. Nah, kalau dengan semua itu dibuktikan, ini pernyataan firman Allahnya, ini buktinya seperti ini, Anda masih ingkar juga, masih kafir juga, dan belum mau beriman, maka dengan cara apa lagi diyakinkan? Ya, karena itu, banyak sekali keterangan dalam Al-Quran mengajak orang-orang yang terputus untuk balik lagi, untuk kembali lagi, kembali pada fitrah, melihat dan sebagainya. Tapi Rahman Allah memberikan segala jalan, sekalipun pada akhirnya tidak pernah memaksakan bagi Anda untuk mengambil keputusan, namun diterangkan keputusan akhir itu akan menentukan bagaimana nasib setiap hamba saat kembali kepada Allah di akhirat atau mendapatkan pendahuluan saat ia berada di alam barzakh. Golongan kedua. Baik, karena itu mohon maaf dan mohon izin kalau setiap kita memulai taklim kita mendoakan supaya golongan yang kedua ini Allah berikan kekuatan hidayah untuk mau kembali, lalu kita tampilkan keterangan-keterangan lewat ta'lim sekaligus dalam hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini termasuk yang paling panjang, bila golongan yang kedua tadi hanya dipaparkan dalam 2 ayat pembuka, yaitu ayat ke-6 dengan ayat ke-7, maka golongan yang ketiga ini dari ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Bahkan sekarang kita masih berada di ayat ke-16, baru mau masuk di ayat yang ke-16, yaitu golongan yang abu-abu sifatnya. Dia menyatakan sebagai bagian dari golongan pertama, Muslim, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata keimanannya berbanding terbalik dengan perilakunya, dengan pembuktiannya. Tidak sama antara apa yang dia ucapkan di lisannya dengan apa yang ia pendam dalam hatinya dan yang ia tampakkan dalam perilakunya. Karena ternyata ketika ia mengucapkan beriman kepada Allah dengan lisannya, hatinya penuh dengan penyakit. Dan penyakit hati ini yang menjadikan dirinya terkontaminasi untuk berbanding terbalik dari pengakuan lisannya dengan pembuktian perilakunya. Penyakit hatinya ini disebut dengan nifaq, orang yang disebut dengan munafik, dan telah kita uraikan orang-orang munafik ini
punya banyak tanda-tanda baik secara kepribadian ia yang telah kita bahas di ayat 8 sampai dengan ayat 10, ataupun ketika ia berinteraksi secara sosial, bertemu dengan Anda bisa amati jika tampak tanda-tanda ini bagian dari sifat-sifat nifak. Ini jangan-jangan termasuk orang munafik, atau bahkan saya sering ajak Anda untuk mengecek diri kita sendiri, apakah jangan-jangan dalam hati ini ada penyakit-penyakit yang harus kita obati, kita jauhi dan kembali kepada keadaan hati yang bening. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Telah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, silahkan Anda cek kembali. Nah, saat ini kita akan baca pada ayat yang ke-16 setelah kita sampaikan ayat ke-15 di pertemuan yang lalu, 2 pekan lalu, dengan kesimpulan orang munafik di antara tandanya jika bertemu dengan orang beriman, sering mereka mengaku bagian dari kelompoknya, memanfaatkan mereka saja untuk kepentingannya, jadi cuma nyari manfaat saja, kemudian mereka kembali kepada golongan mereka dan mengolok-olok orang beriman sampai mereka berkata, ya kami hanya bercanda saja, kami hanya mengolok-olok saja, sampai Allah katakan nanti satu saat mereka akan terolok-olokkan dengan perilaku olok-olok mereka yang pernah mereka kerjakan saat di dunia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat yang ke-16. Kita bacakan dulu bagaimana penilaian Al-Quran terhadap perilaku mereka. Satu, yang tidak konsisten. Mereka berperilaku merusak tapi mengatakan kami sedang membangun. Mereka diminta untuk balik beriman dengan benar, tapi menuduh orang-orang yang meminta mereka, mengajak mereka, menasihati mereka dengan orang-orang bodoh. Ya, ini kalian nih orang-orang kuno, kalian orang-orang tertinggal, kalian orang-orang macam-macam lah, kalimat-kalimat yang kotor. Kita mengajak untuk memperbaiki diri, kembali menjadi baik. Mereka balik kemudian mengejek. Dan yang terakhir, tapi di balik ejekan itu mereka tetap masih mengambil manfaat juga. Mereka butuh kepada orang-orang beriman, dimanfaatin, diambil apa yang bisa mereka perlukan. Saat yang bersamaan ketika kumpul dengan teman-temannya menertawakan orang-orang beriman dan mengatakan kita candain aja, kita cuma canda dengan mereka, kita ambil manfaat dari mereka, setelah itu kita tinggalkan. Apa respon Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah berfirman di ayat ke-16, ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaikal ladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli atau menukarkan kesesatan dengan petunjuk yang telah mereka raih. Ya, nanti kita tafsirkan dengan izin Allah, kita melihat fama rabihat tijaratuhum, maka sekali-kali perniagaan mereka itu, dagangan mereka itu ya tidak akan pernah melahirkan keuntungan, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau pedoman dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada penjelasan di ayat ini, saya ingin sampaikan dulu bahwa Al-Quran ketika menampilkan informasi tentang orang munafik ini, memberikan tanda-tandanya, perilaku secara individual dan sosialnya serta konsekuensinya, itu disampaikan dalam bahasa yang sifatnya informatif, yang terbuka. Artinya apa? Artinya ketika ini menjadi informasi yang terbuka, di setiap zaman sejak ayat ini diturunkan, berpotensi didapati orang-orang yang terkontaminasi dengan penyakit nifak ini. Dalam bahasa singkat, di setiap era pasti ditemukan orang munafik. Karena setan itu bekerja. Ya, karena itu ditampilkan ayat-ayat ini supaya orang beriman waspada. Satu, waspada. Yang kedua, jangan sampai terkontaminasi dengan penyakit yang sama. Nanti kalau nggak percaya, silahkan Anda cek. Ya, pernah nggak Anda temukan mengaku beriman tapi menyoal orang beriman sendiri, mengaku Islam tapi menyoal Islam sendiri. Ya, dikatakan jangan berbuat seperti itu pikiran yang salah. Lalu dia membela, ini pemikiran yang bagus kok. Ya, pemikiran yang terobosan yang bagus, yang positif, gitu kan? Nah, ini kami sedang membangun, kami sedang menata dan sebagainya. Anda dapatkan. Lalu diarahkan, bertakwalah kepada Allah, balik ke Islam yang benar. Lalu balik mengolok-olok, kalian yang bodoh itu, kalian yang begini, kalian dengan kata-kata yang sesuai dengan eranya masing-masing. Ya, kalian yang tertinggal, kalian yang hidup di era onta dan sebagainya. Itu yang sesuatu yang mungkin kita dapatkan. Ya, dan pada akhirnya yang paling menarik adalah di soal orang-orang beriman ini yang imannya benar, tapi diambil manfaatnya secara ekonomi misalnya, ya kan? Secara lebih luas lagi, dalam aspek politik, dalam aspek macam-macam, diambil manfaatnya. Kalau di politik mungkin suaranya, kalau di ekonomi mungkin diambil potensi untuk jual belinya, hartanya dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan, mereka dikecilkan, tidak diberikan satu peran dalam kehidupan, bahkan yang paling menarik adalah mereka diolok-olok, hanya diambil bagian dari manfaatnya saja. Walaupun dalam konteks itu secara elegan, Al-Quran menasehati kita untuk tetap berdakwah dengan cara yang baik, yang lembut, dan mendoakan serta bersikap yang elegan dalam kehidupan. Nah, sebelum sampai kepada sikap itu, mari kita lihat penilaian Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengaku Islam
Islam, tapi justru merendahkan nilai-nilai keislaman dan menyoal kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Qala as-Sudai fi tafsirih. Imam As-Sudai Ismail yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, berpendapat dalam tafsirnya menyampaikan an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Murrah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa an nasin minas sahabah. Ini beliau menyampaikan satu riwayat ya, dari penafsiran yang tersambung kepada sahabat Nabi SAW yang mulia. Di antaranya ada Ibnu Abbas, terjemahan Al-Quran. Ini pakar tafsir, ya, sahabat junior di zaman Nabi SAW yang banyak menyertai Rasulullah dalam pertumbuhan kehidupannya, fase tumbangnya, tumbuh kembangnya, itu digunakan untuk bisa mendekati kehidupan intelektual dan spiritual Rasulullah SAW, sehingga beliau tumbuh dalam keadaan mendapatkan bimbingan langsung dari Nabi dan bahkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon berikan pemahaman yang terbaik kepada Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma, dan berikan, ajarkan kepada ia ya, takwil ya, untuk memahami makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran. Kemudian an Murrah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud juga termasuk sahabat yang sangat lekat dengan Al-Quran ya, selain Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud juga termasuk bagian yang sangat diistimewakan yang terkait dengan kedekatan terhadap Al-Quran. Wa an nasin as-sahabah, dan ini informasi tersambung juga dari jamaat, sekelompok dari para sahabat radhiyallahu alaihim, sahabat-sahabat Nabi terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dimaksudkan informasi dari mereka? Yaitu tentang makna firman Allah, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Yang dimaksud dengan kalimat ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda dalam firman Allah dimaksud qala ya, yaitu akhadhu ad-dhalalata wa dharakul huda, ya, yaitu mereka mengambil ya jalan yang salah, yang sesat, yang keliru, serta meninggalkan petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi ketika mereka berislam itu kan dapatkan hidayah, dapatkan hudan, ya kan? Nah, sedang mendapatkan hudan, bimbingan dari Allah, bukan diterima, malah diabaikan, ditinggalkan. Ini diambillah kemudian tawaran-tawaran jalan-jalan lain yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk tadi. Wa qala Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq berkata an Muhammad bin Abi Muhammad an ini mungkin Ikrimah ya. Ikrimah, saya punya perbandingan tadi telah saya tandai juga. Jadi ini yang tafsir Ibnu Katsir yang cetakan 2004. Ya, 2004 nih saat saya kuliah dulu. Nah, ini yang seperti ini ya cetakannya. Nah, ini yang 2016. Ini murid-murid saya di PKU yang khusus kita berikan beberapa kitab. Nah, ini cetakan 2016. Nah, di sini ini ada koreksi ya. Jadi di sini tertulisnya Uqomah, yang benar ini Ikrimah. Bukan waw tapi ra. Dia yang beli kitab yang cetakan 2004. Nah, ini yang dimaksud Ikrimah, halaman 71 ya. Juz pertama, halaman 71. An Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada informasi langsung dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, bahwa yang dimaksud dengan mereka meninggalkan hidayah dan membeli kesesatan atau mengejar kesesatan, yang dimaksud ayal kufru bil iman, ya, yaitu mereka ingkar terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Apa konsekuensinya dengan adanya firman Allah ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda? Membeli kesesatan, membeli penyimpangan dengan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan ini, dan kenapa menggunakan redaksi membeli? Kenapa Allah tidak langsung mengatakan ulaika alladzina tarakul huda wattaba'ud dhalalah? Bisa Allah mengatakan merekalah kemudian orang-orang yang meninggalkan hidayah, hudan, dan memilih jalan yang menyimpang. Tapi Al-Quran menggunakan diksi pembelian kesesatan dengan petunjuk. Apa maksudnya? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Adzan telah berkumandang, mari kita jawab, kemudian kita berdoa, tunaikan sholat Isya beserta amalan sunnahnya. Kita lanjut setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.